saya mencari Bapak tentang tugas perencanaan pembangunan, Pak. Ya, silakan. Jadi pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak yang pertama yaitu persepsi Bapak tentang pembangunan di Desa Habahulu ini yang sedang berjalan atau berlangsung apa saja, Pak? Ya, kalau untuk pembangunan yang sedang berjalan tapi infrastruktur juga penting untuk memberikan bantuan kelompok-kelompok peternakan, baik itu ikan ataupun jenis kambing atau dan juga jenis bibit. Nah, kalau untuk di infrastruktur kayaknya kalau di Habahulu ini ya cukup lumayan masih sudah diapresiasi oleh pemerintah daerah kabupaten, ya, seperti jalan ya lumayan bagus lah dibanding desa lain. Itu aja. Dan pertanyaan kedua, Pak lah, harapan atau keinginan Bapak tentang wacana atau rencana pembangunan di Desa Habahulu ini, Pak, pada sekarang maupun yang akan datang itu apa saja, Pak? Kalau untuk wacana untuk kedepannya memang kita punya inisiatif yang mudah-mudahan pemerintah daerah ingin memajukan lagi lah. Pertama di bidang pertanian, kayaknya kalau di bidang pertanian ke Desa Habahulu ini ya baik pertanian ataupun perkebunan lah pada umumnya kayaknya agak kurang lumayan lah. Jadi mudah-mudahan kedepannya pemerintah daerah membantu bagaimana untuk meningkatkan pertanian dan perkebunan, terutama karet kan. Nah, karena itulah satu-satunya tumpuan masyarakat di Habahulu yang saat ini lah. Kalau seandainya ada bantuan atau jenis apakah dari pemerintah daerah kan untuk meringankan atau pada umumnya memajukan lah untuk Desa Habahulu ke depannya, karena itulah satu-satunya harapan untuk Desa Habahulu kan untuk maju ke depannya kan. Nah, itu aja. Kita lanjut pertanyaan ketiga, Pak. Apakah pendapat Bapak tentang ancaman, hambatan, atau tantangan dan gangguan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Desa Habahulu ini, Pak? Baik berupa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan, baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun LSM. Ya, kalau bagi saya pribadi, kalau masalah ancaman itu sudah wajar dan lumrah di kehidupan kita kan. Apalagi kita sebagai kepala desa itu sudah risiko kita menghadapi masyarakat apapun yang kita hadapi saat ini kan. Karena itu kalau kita memikirkan ke depannya ancaman segala itu ini, kayaknya itu sudah ada pas lah kalau bagi saya kan. Karena kalau ancaman di desa itu baik pemerintah itu wajar, itu udah makan. Nah, jadi kita tuh ya yang namanya kita sebagai pimpinan, memang kita itu punya prinsip lah. Allah Ta'ala tuh mengajari kita untuk bersabar, itu aja. Itu aja, Bu. Berserah kepada Allah. Ya. Pertanyaan keempat, Pak. Apakah sumber biaya pembangunan di Desa Habahulu selama ini sudah cukup? Dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan tersebut, Pak? Ya, kalau untuk pembangunan ya memang saat ini kalau dibilang cukup ya tidak juga kan. Kalau dibilang kurang ya gimana cara mengatasi, ya kita belum bisa, karena kan PAD untuk Desa Habahulu ini belum ada. Karena kan rata-rata masyarakat di sini kan kegiatannya kan cuma padi sama karet. Jadi kalau PAD-nya di mana, kita bersumber dari mana, kita tidak bisa mendapatkan PAD-nya. Jadi ya dengan secara langsung untuk pendapatan itu ya mengharapkan dari pemerintah bantuannya kan. Memang kami masih mengharapkan bantuan, karena siapa tahu kan dalam jangka waktu sebelum habis jabatan ini kan bisa meningkatkan kinerja masyarakat. Pokoknya infrastruktur masih banyak yang belum dilaksanakan gitu lah. Itu aja. Pertanyaan
kalau untuk eh, sektor yang perlu dikembangkan saat ini itu, apalagi kami ini, potensi kami di desa Habau ini kan potensinya ya agak bagus lah di pertanian, juga di apalagi apa tuh di Habau ini agak lebak dengan, jadi untuk peternakan itu lebih bagus lagi juga kan. Jadi mohon untuk pemerintah daerah bisa membantu kedepannya masa kami untuk memperhatikan sebenarnya bagaimana untuk memajukan potensi yang ada di kami di Habau ini. Dan juga kami berharap juga ya, selama ini kami desa Habau umumnya, kalau desa lain kami belum tahu kan, untuk pemerintah provinsi mohon di apa tuh, ini sebagai masukan lah, mohon ke depannya tolong Bang di apa tuh bantulah untuk desa, karena kami saat ini kalau untuk provinsi belum pernah tersentuh lagi untuk provinsi. Jadi kalau untuk kabupaten kan kayaknya kalau bantuan-bantuan apapun baik peternakan, perkebunan dan pertanian kayaknya, karena di apa tuh di Tabalong ini kan wilayahnya agak luas, 121 desa belum kelurahan. Jadi kepotensinya tuh ya, apalagi di wilayah selatan ini kan, daerah ini kan daerah pertanian, apalagi kan wacana Bupati Semarang kemarin itu kan untuk lumbung padi di daerah wilayah selatan, tapi kayaknya belum terwujud. Jadi mudah-mudahan ada partisipasi dari pemerintah provinsi lah untuk membantu menyalurkan dana untuk pembangunan di desa gitu nah. Saat ini kalau provinsi selama 8 tahun saya menjabat belum pernah begitu tersentuh, cuma bantuan sembako aja. Sembako tuh saya sebagai kepala desa pun bisa memberikan sembako pada masyarakat di daerah ini. Nah, tidak pernah sama sekali. Nah, itulah. Jadi mohon itu disampaikan nanti dalam wacana apa tuh. Tolong pemerintah provinsi untuk apa tuh membantu lah, baik akses jalan infrastruktur di pertanian itu ataupun peternakan dan lain hal lah yang sesuai dengan apa yang programnya kan. Nah, cuman saat ini kami belum pernah tersentuh lagi. Kalau untuk mengharapkan dari kabupaten, kan kabupaten ya udah lu sebutkan deh, wilayahnya kan luas. Nah, jadi kan kadang-kadang berbenturan dengan kadang-kadang di daerah mana yang perlu dibantu disulat. Jadi kadang-kadang kita mengharapkan bantuan ini yang mau diharapkan masyarakat kadang-kadang tertunda. Nah, jadi itu aja yang bisa lo sampaikan untuk wacana kedepannya kan. Nah, terima kasih. Apa ada lagi silakan? Ada lagi tambahan Bapak untuk desa Habau ke depannya atau apa? Ya, kalau untuk saya kedepannya memang rencana itu ya memang dalam saat ini memang untuk kedepannya mudah-mudahan masyarakat desa Habau ini ya tidak bergantung dari kabupaten, cuman itulah untuk saat ini kami terpaksa bergantung lagi kan, karena kan pertama wilayahnya kami ya, pertama kan PAD-nya belum ada lagi, apa yang kami harapkan dari PAD desa ini belum mencukupi, belum bisa menargetkan, karena kan ya ada dibilang itu kan kebutuhan masyarakat cuma bertani dan berkebun dan beternak, jadi PAD yang mau diharapkan apa? Jadi kedepannya masyarakat desa Habau ini kalau seandainya ada bantuan baik dari perkebunan, pertanian dan perkebunan dan peternakan, ya kalau seandainya itu kan sukses, kemungkinan Habau dulu ke depannya tidak bergantung lagi dari kabupaten ataupun pusat. Nah, itu aja sebagai tambahan itu. Terima kasih Pak atas kesempatan wawancaranya Pak La. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.